Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga senantiasa sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Ibu Arini Ulfa Mawadah dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Robbi sidni ilman warsukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu materi ilmu pengetahuan alam. Kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. KD 3.5 pertemuan 1. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, ayo kita pelajari. Nah, ayo kita amati gambar di samping ini. Nah, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia, juga kehidupan makhluk bumi karena merupakan sumber energi yang terbesar. Nah, panas matahari berpengaruh pada aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Nah, berdasarkan teks di atas tadi, di samping ini, ayo kita sama-sama membaca halaman 2, yaitu di buku kalian. Jawablah 3 pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Nah, berdasarkan gambar tersebut, semua anggota keluarga memanfaatkan panas matahari. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu ya. Adapun manfaatnya, yang pertama, dapat mengeringkan pakaian. Alasannya, pakaian akan kering jika dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, berguna untuk kesehatan tulang. Contohnya, adik bayi yang sedang terkena sinar matahari, maka adik bayi ini tulangnya akan lebih kuat. Yang ketiga, bagi tumbuhan, energi matahari dapat membantu proses pembuatan makanan atau disebut juga fotosintesis. Nah, ketika fotosintesis, maka tumbuhan akan menghasilkan oksigen dengan istilah O2 dan akan mengeluarkan dan akan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang lain dalam pemanfaatan energi matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, pertama itu, panas matahari bermanfaat untuk menjaga suhu bumi. Kedua, panas matahari berperan penting dalam siklus air di bumi. Kemudian yang ketiga, panas matahari membantu proses pengeringan. Seperti petani yang menanam gabah akan mudah kering ketika ada panas matahari. Begitu juga ikan asin dan kerupuk. Nah, kemudian yang keempat, panas matahari mengakibatkan air laut akan menguap. Nah, ketika air laut ini menguap, itu sangat membantu petani garam ketika membuat atau proses pembuatan garam. Yang kelima, energi matahari dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Bisa kita sebut juga PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang keenam, panas matahari juga dapat membunuh kuman. Makanya, anak-anakku di rumah ketika pagi hari usahakan membuka pintu dan jendela. Nah, ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah kita,
maka kita atau kuman-kuman yang ada di dalam rumah itu akan hilang. Nah, sekarang kita telah menjawab 3 pertanyaan berdasarkan pengamatan gambar tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan membagi secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian lakukan percobaan sederhana ini ya. Anak-anakku, silahkan siapkan alat dan bahannya. Adapun alat dan bahannya yaitu bisa dilihat gambar yang di samping ini. Itu dua helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara percobaan ini. Perhatikan ini ya. Nah, pertama itu basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, dan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Kemudian amati dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Perhatikan cara mengisi LKS-nya ya, seperti ini. Baiklah anak-anak, sambil menunggu pengamatan kalian, mari kita sama-sama membaca kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang anak-anakku silahkan membaca teks ini. Teks berikut ini ya, Ibu akan memberikan waktu untuk membacanya. Silahkan baca.
Berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sumber daya alam terdiri dari dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu karena sumber daya alam tersebut terus tersedia dan dapat kita kelola untuk diperbanyak jumlahnya. Contohnya air, angin, matahari, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, tidak dapat diperbaharui itu karena jumlahnya yang terbatas. Contohnya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai hasil tambang yang lain termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, setelah kita membaca, silahkan anak-anakku menuliskan hasil percobaan kalian di lembar kerja siswa kalian tadi ya. Nah, kemudian nanti hasil uji coba tadi anak-anakku akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan dibuat sekreatif mungkin. Baik anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dimengerti dan bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Nah, apabila Ibu ada salah dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan ya. Nah, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Dadah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.